Suasana yang selama ini terlihat hangat dan rapi di depan publik, perlahan mulai menunjukkan retakan. Senyum yang biasanya mudah terlihat kini terasa kaku, interaksi yang dulu cair berubah dingin. Publik mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres, terutama sejak beberapa momen kebersamaan yang biasanya rutin justru mendadak menghilang tanpa penjelasan. Isu ini makin menguat ketika bahasa tubuh dan sikap para penghuni rumah tersebut tak lagi sejalan dengan citra harmonis yang selama ini ditampilkan. Bukan satu dua kali, tetapi berulang kali muncul tanda-tanda jarak emosional, dari tatapan yang menghindar, hingga absennya nama tertentu dalam cerita keluarga yang biasanya selalu lengkap. Di balik semua itu, beredar kabar bahwa konflik ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Disebut-sebut, ketegangan sudah lama dipendam, hanya tertutup rapat demi menjaga citra dan perasaan publik. Namun seperti api dalam sekam, tekanan yang terus menumpuk akhirnya mulai mencari jalan keluar. Saat keharmonisan mulai dipertanyakan dan kepercayaan perlahan terkikis, satu kesalahan kecil saja bisa menjadi pemicu ledakan besar. Dan inilah awal cerita, saat rumah yang dulu disebut penuh cinta, mulai dipenuhi tanda tanya yang tak bisa lagi disembunyikan, sorotan mulai mengarah pada sosok yang paling merasakan dampaknya. Bertrand Petto disebut berada di posisi terjepit, bukan hanya sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga sebagai anak yang merasa ruangnya perlahan menyempit. Perubahan suasana rumah yang sebelumnya hangat kini justru membuatnya merasa asing di tempat yang dulu ia sebut sebagai rumah sendiri. Isu yang beredar menyebutkan, kekecewaan Bertrand bukan muncul dalam semalam. Ada akumulasi perasaan yang dipendam, mulai dari merasa tak lagi dilibatkan, hingga anggapan bahwa kehadirannya tak sepenting dulu. Sikapnya yang belakangan terlihat lebih diam dan tertutup pun dianggap sebagai sinyal bahwa ada luka yang tak tersampaikan. Situasi makin panas ketika kabar menyebut adanya momen tegang yang menjadi titik balik. Sebuah perdebatan kecil disebut berubah menjadi jarak besar. Disinilah nama Sarwenda dan Gio mulai dikaitkan, seolah menjadi bagian dari dinamika baru yang tanpa disadari menggeser posisi Bertrand dalam keluarga tersebut. Bab ini memperjelas bahwa retakan yang muncul bukan sekadar isu permukaan. Ada rasa kecewa, ada perasaan tersisih, dan ada emosi yang akhirnya tak bisa lagi disembunyikan. Dari sinilah cerita mulai menggelinding ke arah yang lebih tajam, menuju konflik yang tak lagi bisa ditutup dengan senyum di depan kamera. Memanasnya situasi membuat publik mulai menyorot lebih tajam ke lingkar terdekat. Nama Sarwenda dan Gio kini tak lagi sekadar pelengkap cerita, tapi disebut-sebut sebagai bagian dari perubahan besar di dalam rumah tersebut. Setiap gerak-gerik mereka mendadak jadi bahan tafsir, seolah ada potongan puzzle yang akhirnya mulai terlihat jelas. Isu yang beredar menyebut adanya kedekatan intens yang tanpa disadari mengubah dinamika keluarga. Bukan soal cemburu atau persaingan terbuka, melainkan pergeseran perhatian yang terasa nyata. Bertrand disebut mulai merasa posisinya tergeser, sementara Sarwenda dan Gio justru terlihat semakin solid dalam berbagai momen tertentu. Yang membuat cerita ini semakin tajam, tak ada satupun pihak yang langsung angkat bicara. Diamnya mereka justru memantik spekulasi liar. Netizen menilai, jika semua baik-baik saja, seharusnya tak ada yang perlu ditutup-tutupi. Keheningan ini dianggap sebagai pengakuan tak langsung bahwa ada sesuatu yang memang sedang disembunyikan, ketika konflik tak lagi bersifat personal, melainkan sudah menyeret banyak nama. Api yang sebelumnya hanya berupa bara kini mulai menyala terang. Dan saat publik mulai memilih sisi, cerita ini jelas belum mendekati puncaknya, karena badai. Sesungguhnya disebut baru akan datang, masuk ke bab ini, isu yang paling memicu emosi publik akhirnya mencuat ke permukaan. Kata yang sejak awal hanya dibisikkan, kini terdengar semakin lantang, diusir. Meski tak pernah diucapkan secara resmi, rangkaian kejadian dan perubahan sikap di dalam rumah tersebut membuat banyak pihak menyimpulkan hal yang sama. Bertrand disebut tak lagi benar-benar diterima seperti sebelumnya. Kabar yang beredar menyebut, suasana rumah berubah drastis setelah satu momen krusial. Bukan pertengkaran besar, melainkan sikap dingin yang berulang, pembatasan komunikasi, hingga jarak yang terasa disengaja. Dari sinilah narasi, dipersilakan pergi, mulai berkembang, meski dibungkus rapi agar tak tampak kejam di mata publik. Yang membuat cerita ini makin panas, Bertrand dikabarkan memilih diam dan menahan diri. Tak ada klarifikasi, tak ada pembelaan terbuka. Sikap ini justru ditafsirkan sebagai bentuk kekecewaan mendalam, seolah berbicara pun sudah tak lagi ada gunanya. Publik pun mulai bersimpati, menilai ada luka yang sengaja dipendam demi menjaga nama besar keluarga.
Bab ini menjadi titik ketika gosip berubah jadi isu serius. Bukan lagi soal retakan kecil, tapi tentang posisi seseorang yang diduga tersingkir dari rumah yang pernah ia sebut sebagai tempat pulang. Dan saat kata "diusir" mulai dipercaya banyak orang, cerita ini melangkah ke fase yang lebih berbahaya, karena satu nama besar disebut tak akan tinggal diam melihat semuanya terus melebar. Di tengah panasnya isu yang kian liar, satu nama akhirnya kembali jadi pusat perhatian, Ruben Onsu. Sosok yang sejak awal memilih diam ini justru dinilai sedang mengamati dari kejauhan. Banyak yang menilai, ketenangannya bukan tanda abai, melainkan bentuk menahan diri sebelum mengambil langkah yang lebih tegas. Isu yang beredar menyebut Ruben mulai terusik ketika kabar tentang Bertrand semakin tak terkendali. Rasa kecewa dan simpati publik yang mengarah pada satu pihak disebut menjadi alarm keras. Ruben dikabarkan tak lagi ingin konflik ini dibentuk sepihak oleh opini netizen dan gosip yang terus dipelintir. Di balik layar, disebut ada percakapan serius yang akhirnya terjadi. Bukan dengan nada tinggi, melainkan keputusan dingin yang penuh pertimbangan. Ruben disebut ingin mengembalikan kendali, memastikan tidak ada pihak yang merasa terinjak atau dikorbankan demi kenyamanan segelintir orang. Saat Ruben mulai bergerak, publik sadar bahwa babak selanjutnya tak akan lagi soal dugaan dan perasaan semata. Akan ada keputusan nyata, sikap tegas, dan konsekuensi besar, yang disebut-sebut justru akan mengejutkan banyak pihak dalam waktu dekat. Setelah sikap tegas Ruben mulai terasa, isu baru justru berbalik arah. Nama Gio kini disebut berada di posisi yang paling tertekan. Kabar yang beredar menyebut, keputusan besar akhirnya diambil demi meredam konflik yang sudah terlanjur melebar kemana-mana. Disebut-sebut, Ruben memilih menarik garis batas yang jelas. Bukan dengan emosi, melainkan langkah dingin yang mengejutkan banyak pihak. Isu yang beredar menyatakan Gio diminta angkat kaki dari rumah Sarwenda, sebuah keputusan yang dinilai sebagai upaya menghentikan sumber ketegangan yang selama ini memicu jarak dalam keluarga. Keputusan ini langsung memantik reaksi publik. Ada yang menilai langkah Ruben terlalu keras, namun tak sedikit pula yang menganggapnya sebagai bentuk perlindungan, terutama demi menjaga perasaan Bertrand yang disebut sudah terlalu lama menahan kecewa. Narasi pun mulai bergeser, dari simpati tunggal menjadi konflik dua arah yang sama-sama menyisakan luka. Ketika satu pihak disebut disingkirkan, dan pihak lain akhirnya dibela secara terbuka, jelas tak ada yang benar-benar keluar tanpa dampak. Namun satu hal pasti, keputusan ini menandai babak baru yang jauh lebih emosional, karena setelah pengusiran ini, hubungan tak mungkin kembali sama seperti sebelumnya. Setelah keputusan itu mencuat, dampaknya langsung terasa ke semua arah. Suasana yang sebelumnya sudah tegang kini berubah jadi canggung dan penuh kehati-hatian. Lingkar terdekat keluarga disebut ikut terkejut, karena langkah ini dianggap sebagai penegasan bahwa konflik tersebut sudah melewati batas toleransi. Bertrand Peto dikabarkan memilih menarik diri dari sorotan. Bukan karena masalahnya selesai, tetapi justru karena kelelahan emosional. Sikapnya yang semakin tertutup ditafsirkan sebagai upaya melindungi diri, setelah rentetan isu membuat namanya terus diseret tanpa henti. Di sisi lain, Sarwenda disebut berada dalam posisi sulit. Diamnya kembali jadi sorotan, dianggap sebagai bentuk kebimbangan di tengah dua kepentingan yang saling bertabrakan. Tak ada pernyataan, tak ada bantahan, hanya sikap tenang yang justru memancing lebih banyak spekulasi. Bukan lagi soal siapa benar dan siapa salah, melainkan tentang hubungan yang sudah terlanjur berubah. Dan ketika luka sudah terbuka di banyak sisi, publik mulai bertanya, apakah masih ada ruang untuk damai, atau justru ini awal dari perang dingin yang lebih panjang. Memasuki bab terakhir, cerita ini ditutup dengan suasana yang menggantung dan jauh dari kata selesai. Setelah badai konflik menerpa, tak satu pun pihak terlihat benar-benar menang. Rumah yang dulu identik dengan kehangatan kini lebih sering diselimuti jarak dan keheningan, seolah semua masih berhati-hati melangkah di atas sisa luka yang belum kering. Publik pun terbelah dalam penilaian. Ada yang berharap semua ini hanyalah fase emosi sesaat yang akan berujung damai, namun tak sedikit yang menilai retakan ini terlalu dalam untuk dipulihkan sepenuhnya. Setiap unggahan, setiap gestur kecil, kini dibaca sebagai sinyal, apakah menuju rekonsiliasi atau justru penegasan jarak permanen. Isu yang terus beredar menyebut, komunikasi masih ada namun tak lagi seintens dulu. Hubungan yang tersisa berjalan di atas batas-batas baru yang kaku. Tidak ada ledakan emosi, tapi justru dingin yang perlahan menggerogoti, membuat segalanya terasa berbeda meski tampak normal di permukaan.
Apakah waktu akan menyembuhkan semua luka, atau konflik ini hanya menunggu pemicu baru untuk kembali meledak? Publik ini hanya bisa menunggu, karena dalam cerita ini, kebenaran penuh seolah masih tersembunyi.